Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan Ibu mengenai proses pengadaan pegawai negeri sipil atau proses pengadaan PNS. Oke. Dalam proses pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS itu ada banyak tahapan yang harus dilalui. Hari ini Ibu akan membahas mengenai beberapa tahapannya, yaitu ada perencanaan, ada pengumuman lowongan, kemudian ada tahap pelamaran. Oke, sekarang yang pertama Ibu akan menjelaskan dari mulai tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan pengadaan PNS ini terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama unsur umum. Setiap instansi pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS di tiap lingkungannya masing-masing. Jadi kalau di lingkungan pendidikan ada lowongan yang harus dipenuhi, ya berarti harus diadakan di lingkungan pendidikan, begitu pula di lingkungan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu diadakannya di tiap provinsi, kabupaten atau kota masing-masing yang membutuhkan untuk pengadaan PNS yang lowong tersebut. Yang kedua, perencanaan dilakukan supaya pelaksanaan PNS berjalan dengan lancar. Jadi dengan adanya perencanaan, tahap perencanaan ini diharapkan dari mulai tahap seleksi awal hingga pengangkatan itu dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, unsur pembentukan panitia seleksi. Jadi dalam tahap perencanaan ini, tahapan selanjutnya adalah pembentukan panitia seleksi. Yang pertama, panitia seleksi nasional pengadaan PNS, yaitu dibentuk dengan tujuan menjamin objektivitas dalam pelaksanaan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi secara nasional. Kemudian panitia seleksi nasional yang dimaksud ini diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai ketuanya, ketua panitianya gitu. Kemudian panitia seleksi nasional pengadaan PNS yang dimaksud ini terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, kemudian kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, kemudian kementerian di bidang keuangan, kemudian ada lagi kementerian di bidang pendidikan, selanjutnya Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang terakhir kementerian atau lembaga terkait yang ingin mengadakan pengadaan PNS itu karena ada jabatan yang lowong gitu. Yang kedua, panitia seleksi instansi pengadaan PNS dibentuk dengan tujuan apa? Melaksanakan proses pengadaan PNS di instansi pemerintahan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi sampai pengumuman pada hasil seleksinya. Nah, panitia yang dimaksud itu diketuai oleh pejabat yang bersangkutan gitu. Kemudian panitia seleksi instansi ini terdiri atas beberapa unsur, yaitu ada unsur dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, ada unsur unit kerja yang membidangi pengawasan, ada unsur unit kerja yang membidangi perencanaan, ada unsur unit kerja yang membidangi keuangan, dan unit kerja lain yang terkait dalam lowongan yang tersedia. Kemudian panitia seleksi dalam pengadaan PNS di instansi itu sekurang-kurangnya harus ada ketuanya, harus ada wakil ketua, harus ada sekretaris, harus ada tim seleksi administrasi, harus ada tim pelaksana SKD dan SKB, dan ada tim pemantau ujian. Jadi kalau dalam panitia seleksi instansi pengadaan PNS, misalnya di instansi pemerintahan bagian dinas pendidikan, ya itu berarti
orang-orang yang berperan menjadi panitia itu ya orang-orang yang ada dalam instansi di dinas pendidikan tersebut. Jadi masing-masing instansi itu membentuk ketua, wakil, sekretaris, sampai tim pemantau ujiannya gitu. Nah, kalau di instansi kementerian biasanya ada beberapa orang yang diutus dari kantor pusat untuk mengawasi di tiap-tiap daerah, itu kalau dari unsur kementerian langsung. Tapi kalau dia instansinya misalnya bekerja di kabupaten atau di kantor provinsi, itu biasanya ya orang-orang pejabat-pejabat yang bekerja di kantor provinsi kabupaten tersebut gitu. Kayak ibu kemarin mencoba melamar di kementerian, yaitu di tim pengawasnya itu ada beberapa orang yang benar-benar berasal dari kementerian pusat sana yang ada di Jakarta untuk mengawasi calon-calon PNS yang sedang mengikuti tes itu. Kemudian unsur dari perencanaan yang ketiga adalah jadwal pelaksanaan seleksinya. Jadwal pelaksanaan seleksinya ini ditetapkan beberapa tahap, yaitu yang pertama jadwal pelaksanaan SKD secara nasional ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Yang kedua ada jadwal pelaksanaan SKD instansi ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS yang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara. Dan yang ketiga, jadwal pelaksanaan SKB ditetapkan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PNS yang dikoordinasikan dengan Panitia Seleksi Nasional Pengadaan PNS. Jadi kalau ada tes CPNS itu pertama itu ada yang namanya SKD nasional. SKD itu adalah tes kemampuan dasar tentang logika, tentang kebangsaan. Itu biasanya semua soal di seluruh instansi yang dilamar itu sama. Itu adalah tahap awal dalam tes CPNS. Nah, itu yang mengadakan adalah BKN langsung atau Badan Kepegawaian Negara. Soalnya dari sana, meskipun tesnya terjadwalnya masing-masing. Nah, yang kalau misalnya calon tadi lulus di tes SKD awal yang diadakan oleh pusat, selanjutnya dia mengikuti tahap SKD kedua secara nasional juga, tapi soalnya itu sesuai dengan instansi yang dia lamar. Kalau misalnya ibu ngelamar jadi guru, ya berarti dari Kementerian Pendidikan. Kalau melamar jadi seorang tenaga kesehatan berarti dari Kementerian Kesehatan Pusat gitu. Itu namanya tes SKD sesuai dengan instansi yang dia lamar. Kemudian kalau SKD keduanya lulus, baru dilaksanakanlah tes SKB. Ini kemampuan bidang sesuai yang dia lamar. Kalau ibu ngelamar jadi guru, ya ibu akan dites tahap selanjutnya sesuai dengan jurusan yang ibu lamar. Kalau ibu melamar sebagai guru produktif perkantoran, berarti yang akan dites adalah tentang seputar pembelajaran perkantoran tersebut. Itu adalah jadwal yang nantinya akan dilaksanakan ketika ada tahap seleksi PNS. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan dalam unsur perencanaan adalah tahap sarana dan prasarananya. Nah, dalam pengadaan PNS ini, ketentuan sarpras yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian harus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya perlu komputer, perlu lembar soal, perlu pensil, dan lain sebagainya. Yang kedua, prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan disediakan dengan lengkap. Biasanya kalau kemarin yang ibu ikuti itu disediakan video tentang gimana nanti kita mengisi jawaban, kemudian waktunya berapa lama, kemudian hal-hal apa yang nggak boleh dilakukan, itu dijelaskan di tahap awal sebelum tes itu dimulai. Yang ketiga, sarana dan prasarana bagi peserta seleksi penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi meskipun dia itu penyandang disabilitas, misalnya orang-orang yang cacat, yang tidak bisa berjalan, itu disediakan khusus, lebih spesial atau lebih beda dari yang umum gitu. Itu sebagai bentuk keadilan
bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak mengikuti CPNS gitu. Misalnya kalau ada CPNS, ada calon CPNS yang tunanetra, berarti harus disediakan petugas pembaca soalnya dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya, tahapan kedua dari pengadaan PNS ada yang namanya pengumuman lowongan. Jadi setelah dilakukan perencanaan, kemudian diadakanlah pengumuman lowongan. Nah, ada 2 unsur yang harus diperhatikan dalam tahap pengumuman lowongan ini. Yang pertama, pengumuman. Ketentuannya, pengumuman adanya pengadaan PNS ini dilakukan atau diumumkan secara terbuka. Jadi semua khalayak, semua masyarakat Indonesia itu harus tahu gitu. Yang kedua, pengumuman memuat nama jabatan apa yang lagi dibutuhkan, kemudian berapa jumlah lowongan jabatannya, kemudian kualifikasinya pendidikannya seperti apa, apakah S1 pendidikan atau S1 manajemen atau S1 akuntansi, itu namanya kualifikasi pendidikan. Kemudian unit kerja penempatan, dia mau ditempatin di bagian mana, terus alamat dan tempat lamaran ditujukan kemana tempatnya dia, apakah kementerian ditujukannya atau hanya ke pemerintahan kota atau provinsi. Kemudian jadwal tahapan seleksinya juga dijelaskan dalam pengumuman tersebut. Kemudian syarat apa yang harus dipenuhi dan instansi pemerintah apa yang membutuhkan lowongan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Misalnya ibu kemarin ngelamar di kementerian, nah itu jabatannya sebagai apa? Sebagai struktural atau fungsional. Nah, di situ dijelaskan semua dalam pengumuman lowongan CPNS tersebut. Kemudian pengumuman wajib ditindaklanjuti oleh panitia seleksi pengadaan dengan mengumumkan lowongan kepada masyarakat. Yang terakhir, pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender. Baru setelah itu boleh ditutup atau boleh dihapuskan gitu. Jadi paling sedikit 15 hari kalender, karena supaya pengumuman itu bisa tersebar luas di seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, media pengumumannya. Boleh menggunakan media elektronik, boleh menggunakan media cetak, boleh menggunakan papan pengumuman, atau bentuk lain yang memungkinkan pengumuman pengadaan PNS tersebut sampai ke masyarakat Indonesia yang ada di pelosok. Selanjutnya, tahap pengadaan PNS yang ketiga adalah tahap pelamaran. Dalam tahap pelamaran ini terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS, baik itu orang yang normal atau tadi itu penyandang disabilitas. Yang kedua, persyaratannya, ini persyaratan secara umum aja ya. Yang pertama, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Jadi ada beberapa jabatan juga yang masih membutuhkan lulusan SMA atau SMK. Gitu. Yang kedua, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Jadi dia itu bukan masyarakat yang bermasalah dengan hukum atau sedang melaksanakan proses hukum. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan sebagai calon PNS, Tentara Nasional Indonesia, anggota polisi, atau pegawai BUMN dan BUMD, baik dengan hormat atas permintaan sendiri ataupun dengan tidak hormat secara dipecat gitu. Tidak hormat itu secara dipecat gitu. Maksudnya BUMN dan BUMD itu contohnya adalah pegawai PLN, pegawai Telkom, dan lain sebagainya. Atau Pertamina itu namanya pegawai BUMN. Yang keempat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, TNI, dan anggota polisi. Yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi kalau kita ngelamar di jabatan yang buka CPNS itu harus kita lihat ijazah kita sesuai enggak dengan yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Kalau kita tetap nekat, nantinya pun di tahap seleksi administratif itu kita udah nggak lulus gitu, karena ijazah kita tidak sesuai dengan yang dibutuhkan gitu.
Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Dan yang kedelapan, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan. Biasanya kalau yang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia ini adalah orang-orang yang melamar di kementerian, karena kan kalau kementerian tuh luas gitu, jadi kerjanya dia tuh nggak cuma di pusat aja, bisa ditaruh dimanapun yang ada lowongan jabatan di seluruh pelosok Indonesia. Kalau misalnya kita ngelamarnya khusus di kota metro, ya berarti kita nantinya akan ditempatkan di kota metro gitu, dimanapun itu, tapi masih di kota metro. Itu biasanya kalau kita melamar sesuai dengan kabupaten atau kota atau provinsi yang kita tuju. Tapi kalau kita udah ngelamar di instansi pusat, kementerian, itu biasanya kita harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, tahapan pelamaran. Yang pertama ada tahap pendaftaran dan yang kedua penyampaian dokumen lamaran. Dalam tahap pendaftaran ini biasanya dilakukan secara online ya. Kalau sekarang dilakukan secara online. Situs websitenya itu sscn.bkn.go.id gitu, atau website lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi nasionalnya. Nah, dalam pendaftaran secara online itu biasanya data yang dimasukkan pelamar itu ada nomor identitas KTP-nya, kemudian ada nama lengkapnya, tempat tanggal lahir, kualifikasi pendidikan, terus jabatan apa yang dilamar, instansi apa, alamat email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah berhasil mendaftarkan diri kita tadi, sudah bisa mengisi semuanya dengan tepat dan semuanya bisa diisi, selanjutnya biasanya kita mendapatkan nomor registrasi gitu untuk melakukan tahap selanjutnya, yaitu seleksi administrasi. Yang kedua, penyampaian dokumen lamaran. Nah, setelah kita tadi mendapatkan nomor registrasi untuk menginput data administrasi kita baru menyampaikan dokumen yang dibutuhkan seperti bukti registrasi atau pendaftaran tadi. Kemudian kita upload surat lamarannya, kita upload fotokopi KTP kita upload fotokopi ijazah, kita upload pas foto sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh panitia seleksi. Nah, itu semuanya kita upload di satu dokumen yang sudah ada dalam form sscn.bkn.go.id tadi. Itu adalah tahap pelamaran dalam pengadaan PNS. Nah, kalau sekarang itu nggak ribet. Kalau zaman dulu kita harus nyetorin bukti fisik ke instansi yang bersangkutan, biasanya dikirim lewat ekspedisi. Nah, kalau sekarang gampang, tinggal upload aja, kita sudah bisa melakukan pendaftaran secara online di mana saja kita berada, jadi nggak merepotkan. Selanjutnya kalau sudah diterima baru kita bisa melakukan tahap tes gitu. Oke, tapi tahap pengadaan PNS itu nggak cuma sampai pelamaran aja ya, ada beberapa tahap lagi yang harus dilakukan dalam pengadaan PNS. Tapi kali ini Ibu hanya menyampaikan sampai tahap pelamaran saja. Oke, sekian penyampaian Ibu hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.